wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKM kedua, mengenai metabolisme pada mata kuliah biokimia kedua. Nah, sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Madinitya Presyitauka dengan NIM 1913081001 dari Prodi Kimia semester 5. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecah, yaitu katabolisme, maupun reaksi pembentukan, yaitu anabolisme. Metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan dipecah oleh enzim petialin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Nah, dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu karbohidrat sendiri tersusun oleh unsur C, H, dan U. Sifatnya setelah dicerna usus karbohidrat akan diserap oleh usus halus. Bentuk karbohidrat yang diserap oleh dinding usus halus tersebut adalah monosakarida yang kemudian sebagian besar dibawa oleh aliran darah menuju hati ketika sebagian yang lain dibawa ke sel jaringan tertentu untuk mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Gambarkan tahap-tahap metabolisme karbohidrat. Nah, bisa dilihat pada slide di sampingnya. Itu merupakan gambar dari tahap-tahap metabolisme karbohidrat. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa perbedaan antara glikogenesis dan glikolisis? Nah, glikolisis yaitu penghancuran glikogen yang terjadi di otot atau hati menjadi glukosa darah. Nah, sedangkan glikogenesis merupakan pembentukan glukosa darah menjadi glikogen yang terjadi di otot atau hati. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang keempat, yaitu tuliskan dan jelaskan tahapan dalam proses pembentukan glikogen. Nah, yang pertama, fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim glukokinase atau heksokinase. Kemudian, glukosa 6-fosfat mengalami reaksi isomerasi menjadi glukosa 1-fosfat dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase. Kemudian, glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat atau UDP menjadi uridyl difosfat glukosa, yaitu UDP glukosa. Kemudian dikatalisis oleh enzim glukosa 1-fosfat uridyl transferase. Nah, kemudian UDP glukosa akan diikatkan pada rantai glikogen yang sudah ada. Kemudian dikatalisis oleh enzim glikogen sintase. Nah, dalam proses ini atom C pertama dari UDP glukosa diikatkan ke atom C keempat yang ada pada rantai glikogen primer dan membentuk ikatan A1-4 glikosidik. Nah, berikutnya enzim pembentuk cabang atau branching enzim akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang. Nah, 6 residu glukosa tersebut akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer. Nah, kemudian penambahan glukosa terus berlangsung pada kedua cabang hingga semakin panjang dan akan terbentuk banyak cabang-cabang baru di berbagai lokasi. Nah, glikogenesis akan berakhir apabila gula dalam darah telah mencapai kadar yang normal. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima, yaitu mengapa cyanida dapat menghancurkan sistem pencernaan manusia sehingga manusia bisa keracunan. Setelah terpapar cyanida langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Jika yang masuk masih dalam jumlah kecil, maka cyanida akan diubah jadi tiocyanat yang lebih aman dan bisa diekspresikan tubuh. Dan
Yang mengakibatkan timbulnya kematian adalah karena cyanida mengikat bagian aktif dari enzim sitokrom oksidase, sehingga akan mengakibatkan terhentinya metabolisme sel secara aerobik serta gangguan respirasi seluler. Sebagai akibatnya, hanya dalam waktu beberapa menit akan mengganggu transmisi neuronal. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-6. Toksisitas oksigen dapat menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia? Iya, oksigen dapat meracuni kita bisa disebut dengan oksigen poisoning. Jika tekanan oksigen lebih tinggi dari 1 bar atau lebih tinggi dari tekanan normal, atau kadar oksigen ini lebih tinggi dari 21%. Kemudian pertanyaan yang ke-7, apakah benar dehidrogenasi adalah sistem oksidasi biologi yang tidak melibatkan peran molekul oksigen? Nah, dehidrogenasi benar adalah sistem oksidasi biologi yang tidak melibatkan peran molekul oksigen. Karena dehidrogenasi adalah sistem reduksi yang mana dalam prosesnya tidak melepaskan oksigen ataupun melibatkan oksigen. Dehidrogenasi memiliki fungsi dalam pemindahan hidrogen dari substrat satu ke substrat lain dalam suatu rangkaian reaksi reduksi dan oksidasi yang terangkai. Nah, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang ke-8, yaitu jelaskan apakah komponen pada rantai respirasi tersusun untuk menurunkan potensial redox. Rantai respirasi adalah rangkaian proses transfer elektron hidrogen pada bagian membran dalam mitokondria yang melibatkan sejumlah enzim. Komponen dalam rantai respirasi ini menghasilkan ion hidrogen yang dikeluarkan pada sisi luar mitokondria. Kemudian beda potensial elektrokimia yang dihasilkan oleh distribusi asimetrik ion H+ digunakan untuk menjalankan mekanisme pembentukan ATP. Nah, komponen dalam rantai respirasi digunakan untuk menurunkan potensial redox karena dalam proses metabolisme diperlukan ATP dan juga air dengan cara memperoleh energi dari reaksi redox yang dilepaskan. Nah, untuk pertanyaan yang ke-9 ini adalah jelaskan glikolisis anaerob yang terjadi dalam tubuh manusia. Yang pertama, glukosa difosforilasi membentuk glukosa 6-fosfat beserta ADP oleh ATP dengan katalis enzim heksokinase. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase, yang mana isomerasi ini melibatkan pengubahan aldose menjadi katose. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi membentuk fruktosa 1,6 bisfosfat dan ADP oleh ATP dengan enzim katalis yaitu difosfofruktokinase. Kemudian gliseraldehid 3-fosfat dapat digunakan pada jalur glikolisis yang menyebabkan dihidrodiseton fosfat dapat secara cepat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh tiosat fosfat isomerase dalam reaksi kesetimbangan. Kemudian, gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat dengan katalis gliseraldehid 3-fosfat. Dehidrogenase yang menggunakan fosfat menjadi anorganik serta NADH. Produk lain yang dihasilkan oleh NADH, sedangkan energi untuk pembentukan ikatan fosfat berenergi tinggi bersumber dari oksidasi gugus aldehid pada gliseraldehid 3-fosfat. Nah, kemudian ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3 bifosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP sehingga menghasilkan 3-fosfogliserat. Kemudian 3-fosfogliserat selanjutnya oleh fosfogliserat mutase diubah menjadi 2-fosfogliserat lewat perpindahan gugus fosfat pada molekul yang sama. Enolase mengkatalisis dehidrasi 2-fosfogliserat untuk membentuk fosfoenolpivurat atau PEP, sehingga melalui reaksi ini dapat mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2-fosfogliserat
gliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Hingga pada reaksi terakhir, piruvat kinase mengkatalisis pemindahan gugus fosfoforil dari PEP ke ADP secara irreversible untuk dapat membentuk ATP atau piruvat. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 10. Pertanyaannya adalah pada gambar di bawah dituliskan enzim-enzim yang terlibat dalam masing-masing tahap. Nah, pada tahap pertama enzim yang terlibat adalah heksokinase. Kemudian pada tahap yang kedua, enzim yang terlibat adalah fosfoglukoisomerase. Kemudian pada tahap ketiga, enzim yang terlibat adalah fosfofruktokinase. Kemudian pada tahap yang keempat, enzim yang terlibat adalah aldolase. Kemudian pada tahap yang kelima, enzim yang terlibat adalah isomerase. Dan pada tahap 6, enzim yang terlibat adalah gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Nah, sekian tadi presentasi dari jawaban LKM kedua dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Terima kasih.